Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Setelah kurang lebih berapa bulan? Kurang lebih sekitar 1 atau 2 ya. Kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulanan. Karena kita libur sebelum bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi membahas sebuah kitab, yaitu Ahadisul Akhlaq, karyanya Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Kita berharap semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Man qala amin. Alas. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau di majelis ilmu itu jangan banyak bercanda ya. Jangan banyak bercanda. Emang ini kita sangat butuh sekali dengan yang namanya materi adab. Insya Allah nanti akan anak adakan materi pembahasan kajian yang bahasnya masalah adab ya. Karena min simati thalabatil ilmi wa husnul adab. Di antara ciri khas yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah adab yang baik. Kalau penuntut ilmu kok adabnya kurang baik, itu nggak ada ceritanya di buku-buku ulama. Penuntut ilmu adabnya kurang baik itu nggak ada. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum melanjutkan materi yang akan kita bahas ini, temanya adalah rahmatul iyal, yaitu kurang lebih bahas tentang kasih sayang keluarga. Tentang kasih sayang keluarga. Ada sedikit hal yang ingin ana sampaikan, atau lebih tepatnya bahasa kerennya ya klarifikasi. Apa itu klarifikasi? Klarifikasi itu ya semacam sebuah penjelasan atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Loh Ustadz, memang antum melakukan kesalahan Ustadz? Iya, ana pernah melakukan kesalahan di majelis ini. Kesalahan apa itu Ustadz? Kesalahan dalam menyampaikan terjemah. Loh, memang ada yang ngasih tahu antum Ustadz? Enggak ada. Lah terus antum tahu dari mana Ustadz? Dari kamera ini, alias dari rekaman. Alhamdulillah. Jadi di antara manfaat kajian kita direkam, selain tersebar untuk orang banyak, kadang kita itu bisa mendengarkan lagi apa yang telah kita sampaikan. Dan di situ kadang ada kesalahan 1 atau 2. Dan manfaatnya apa? Kita jadi bisa memperbaiki kesalahan kita.
Nah, di sini kesalahan ana ketika ana mendengarkan lagi beberapa kajian ana tentang ahadisul akhlak, ana temui ada terjemahan yang keliru, yaitu kalau dalam buku ini halaman 78 tentang sebuah hadis yang menceritakan Arab Badui, ya, Arab Badui yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Arab Badui ini disebutkan dalam hadis berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, alimni amalan yudkhilunil jannah. Wahai Rasul, tolong kasih tahu aku sebuah amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Nah, kemudian di sini nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la in kunta aqsartal khutbah laqad a'radtal mas'alah. Dua hal ini yang anak keliru dalam menerjemahkan. Karena memang waktu seingat ana ketika ana membawakan majelis masalah akhlak ini, ketika hadis ini, itu memang ana nggak ada persiapan, ya jujur waktu itu memang pas lagi buru-buru, lalu ana terjemahkan spontan di sini. Secara bahasa ya la in kunta aqsartal khutbah. Kalau seandainya waktu itu ana nerjemahkannya adalah kalau seandainya engkau memendekkan khutbah. Yang ana pahami khutbah di situ waktu itu menjelaskan tentang apa? Khutbah Jumat. Laqad a'ratal mas'alah, sungguh kamu telah memperlihatkan atau menjelaskan masalah dengan ringkas atau sudah jelas gitu. Dan ini ana temui pas dilalah, ya qadarullah wa masya'afa'al, pas libur kajian. Jadi sebelum Ramadan itu ana sudah nemui ini. Aduh, ini kajiannya libur, kapan ana mau klarifikasi? Ana khawatir kalau nanti di tengah-tengah Ramadan ana mati, ya. Jadi nggak sempat menyampaikan klarifikasi ini. Jadi selama Ramadan ana memperbanyak doa, ya Allah tolong panjangkan ya Allah. Ana ingin klarifikasi ini. Ana ingin menjelaskan kesalahan ana. Alhamdulillah diberikan umur sampai sekarang. Allah menghendaki ana menjelaskan kesalahan ana. Setelah ana baca syarah diantaranya di kitab Rasyul Barad Syarhul Adabil Mufrad, di situ dijelaskan ada hadis ini. Kata penulis kitab itu maknanya adalah ji'ta bil khutbati qasirah wal mas'alati wasi'ah katsirah. Kalau bahasa ringkasnya adalah pertanyaanmu itu ringkas namun sangat berbobot. Jadi ketika ada Arab Badui mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, tolong ajari aku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merespon dengan mengatakan, pertanyaanmu itu ringkas tapi sangat bernilai, butuh jawaban yang harus dipertimbangkan secara matang. Kurang lebih itu terjemahannya. Ji'ta bil khutbati qasirah. Khutbah di sini adalah sebuah ungkapan, bukan khutbah ceramah. Jadi ana sekali lagi mohon maaf atas kesalahan yang ana lakukan. Kemudian di antara hal yang ingin ana sampaikan lagi kesalahan ana di halaman 72. Bagi yang punya kitabnya nanti bisa dicek. Di situ juga tentang cerita Arab Badui. Ya, tentang Arab Badui yang mencegat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang safar. Di situ kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba dicegat oleh seorang Arab Badui. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Arab Badui tersebut, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yubaiduni minan nar. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku amalan yang bisa mendekatkanku ke surga
dan bisa menjauhkanku dari siksa api neraka. Lalu kata Nabi SAW, laqad wufiqa aw laqad hudiya. Sungguh orang ini telah diberikan taufik, orang ini telah mendapatkan hidayah. Qala kaifa qulta. Nah, di sini ana ada kesalahan dalam mengembalikan domir. Ternyata yang bilang di sini kaifa qulta adalah Nabi SAW. Kalau waktu itu ana menerjemahkan Arab Baduinya. Dan lagi-lagi itu karena terjemahan spontan, jadi sangat berbahaya ya. Kadang menerjemahkan spontan itu ya lurus, tapi di sisi lain kadang kita karena keadaan yang mungkin terlalu menekan, jadi kita kurang konsen dan akhirnya salah. Nah, kesalahan ini yang ngasih tahu antum siapa Ustadz? YouTube. Jadi anak nonton ya, kemudian dengarkan lagi, ada kesalahan lagi. Jadi anak belum sempat mendengar nasihat atau masukan dari antum kepada anak, koreksi untuk anak, itu dari antum anak belum dapat. Anak harapkan kalau antum menjumpai kesalahan anak dalam menyampaikan di majelis ini, anak mohon kepada antum untuk memberitahu. Kalau ada yang ngasih tahu kesalahan anak kasih hadiah. Kalau antum menjumpai materi yang anak sampaikan ini ada kesalahan, Ustadz, afan Ustadz, sepertinya terjemahannya bukan seperti ini Ustadz. Ya, kayaknya yang benar ini Ustadz. Kalau benar anak terima, tapi jebule terjemahannya walah beda ya. Wis bener walah disalahna mengarep hadiah. Ya ngapunten, okay. Aja disit. Tapi kalau yang antum sampaikan itu benar, nanti anak cross check, anak coba buka lagi kitab-kitab yang menjelaskan hal itu, anak janji akan anak kasih hadiah antum. Ini kerekam ya, insya Allah banyak saksinya. Jadi itu dua kesalahan yang anak lakukan di majelis ini. Kalau misalnya nanti ke depannya ikhwan sekalian, anak ada kesalahan dalam menyampaikan, baik itu terjemah atau mungkin penjelasannya ternyata ada yang kayaknya menyimpang itu, tolong tegur anak. Nanti anak akan sampaikan di sini klarifikasinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab baru, yaitu rahmatul iyal. Terjemahan sederhananya atau bahasa yang mudah dipahami, rahmatul iyal adalah pembahasan tentang kasih sayang keluarga. Ya. Jadi agama Islam itu mengajarkan kepada pemeluknya untuk saling berkasih sayang. Baik, langsung saja kita akan membahas bab ini. Fadhol, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasayikhina wa liasatidatina wa lijami'il muslimina amin. Qala al-muallif al-Syekh Abdul Razzaq ibnu Abdul Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala, innal Islam dinur rahmah wa nabiyyuna alaihi salatu wassalamu nabiyyur rahmah. Qala Allah ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa fi sahih Muslim qala sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammad wa Ahmad wal muqaffi wal hashir wa nabiyyut taubah wa nabiyyur rahmah. وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Barakallahu fiik. Di sini Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala mengatakan innal Islam dinur rahmah. Sesungguhnya agama Islam itu adalah agama kasih sayang. Agama Islam adalah agama kasih sayang. Maka kalau misalnya ada orang kok ngaku beragama Islam tapi yang lebih dikedepankan adalah bukan kasih sayang, namun malah bunuh-bunuhan, ini ada kekeliruan dari apa yang dia pelajari. Ya.
Innal Islama dinur rahmah wa nabiyuna alaihi salatu wassalam nabiyur rahmah. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan Nabi kita yang semoga salawat dan salam tercurah kepadanya, Nabiyur Rahmah, adalah Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Islam dan Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang memiliki kasih sayang. Dalilnya apa Ustadz? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semua alam, sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Yang tinggal di alam semesta ini siapa saja? Siapa saja? Manusia, tok, hewan, jin. Terus apa lagi? Wis? Manusia, hewan, jin, tumbuhan, alien. Memang temenan anak gue alien. Apa lagi? Wis papa tok? Apa lagi? Coba tanya, apa? Selain 4 ini ada lagi enggak? Enggak tahu. Nih, antum yang pakai baju biru itu. Biru muda. Nah, iya, yang gini. Apa lagi coba? Manusia, hewan, jin, tumbuhan, ada lagi enggak? Apa cukup? Bakteri, hewan, apa tumbuhan? Hah? Apa jin? Hewan, berarti sudah disebutkan. Udah? Ada lagi nggak, Ikhwan? Malaikat? Betul, malaikat. Terus apa lagi? Wis? Dajjal manusia, Mbok. Dan yang ada di alam apa aja sih? Ya matahari, bulan, bintang, gunung. Ya, udah. Intinya ya kawan sekalian. Jadi Nabi SAW diutus ke muka bumi ini itu untuk semuanya. Ya. Untuk semuanya yang ada di alam semesta ini. Nggak hanya 4 tadi. Semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu itu dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala menyebutkan dalam yaitu menyebutkan sebuah hadis dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, Ana Muhammadun. Kata beliau, aku adalah Muhammad. Wa Ahmad. Aku adalah Ahmad. Wal Muqaffi. Dan aku adalah Al-Muqaffi. Apa itu Al-Muqaffi, Ustaz? Al-Muqaffi adalah seorang nabi yang mengikuti ajaran-ajaran nabi sebelumnya, yang menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ajaran yang paling utama yang dari dulu, dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyebarkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Ya, apa tugasnya? Menyebarkan tauhid dan memberantas kesyirikan.
Kemudian wal hasyir. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku ini adalah al-hasyir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki banyak nama. Yang pertama apa tadi? Muhammad. Yang kedua Ahmad. Ketiga Al-Muqaffi. Yang keempat Al-Hasyir. Al-Hasyir adalah yang mengumpulkan. Maksudnya kepriwe Ustaz? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan, mengumpulkan maksudnya di sini adalah pengikutnya itu banyak. Jadi banyak orang-orang yang berkumpul di masa kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nabiyyut taubati. Dan aku adalah Nabi At-Taubah. Maksudnya apa? Nabi yang paling sering bertaubat. Subhanallah. Nabi, orang yang dijamin masuk surga, terhindar dari neraka. Itu B masih senang bertaubat. Antum sekarang sudah bertaubat? Antum udah istighfar sama Allah? Udah. Belakangnya antum itu baju hitam. Antum udah bertaubat sama Allah hari ini? Kapan? Udah berapa kali? Belum ya. Kita yang penuh dengan dosa ya harusnya jauh lebih banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nabiyyur rahmah. Dan aku adalah nabi yang penuh dengan kasih sayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu di sini disebutkan wa fit Tirmidzi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sebelum ana lanjut menjelaskan hadis ini, ana ingin tanya nih ke antum. Sebutkan nama-nama nabi tadi. Aina qalamuka wa aina kitabuka wa ma fa'alta? Mana pulpen antum, mana buku antum, dan apa yang antum lakukan? Bukunya nggak bawa, pulpennya nggak bawa. Terus antum ngelakuin apa? Mainan kertas, ngelempar siapa? Temen antum. Mengganggu nggak? Selain ganggu teman antum juga ganggu pemandangan tuh kan kelihatan. Sama yang di belakang itu ngelempar peci. Ya. Antum mau pindah ke sini atau pindah keluar? Jangan diulangi lagi ya. Anda nggak ingin lihat sesuatu yang terlempar-lempar. Tidak ingin lihat sesuatu yang terlempar. Mau itu tip X, apa kertas, apa peci. Takutnya bawa kepala yang kelempar. Jadi jangan bermain-main di majelis taklim ya. Jangan bermain-main di majelis taklim. Kalau nggak bawa pena, nggak bawa kitab, ya minimal diem ya, mendengarkan. Di sini ikhwan, dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang berbuat baik, yang senantiasa memberikan kasih sayang ya, akan disayangi oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman di sini berarti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hal yang menyebabkan kita disayangi oleh Allah adalah kita sayang kepada sesama makhluk. Apakah hanya kepada manusia saja, ikhwan? Tidak. Kepada siapa juga? Hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi. Kalian sayangilah makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Niscaya kalian akan disayangi oleh yang di langit, ya. Niscaya kalian akan disayangi sama yang di langit. Yang di langit itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga para malaikat. Dan sayangnya itu adalah sayang yang benar-benar tulus, bukan sayang yang karena ada keinginan di balik kasih sayang tersebut. Kalau contoh sayang kepada sesama manusia, contohnya apa, ikhwan? Ya tidak mengganggu atau tidak berkata kasar, tidak menyakiti. Itu bentuk sayang. Menghormati yang tua, menghormati yang kecil, sayang kepada yang kecil, itu namanya kasih sayang. Nah, kalau kepada hewan, contohnya apa? Nek ngingu kucing ya diempani, ya. Itu malah dijorna. Terus misal ngingu baya, kalau misalnya kadang ya semoga aja sih yang antum di sini nggak ada. Kadang itu anak pernah lihat bocah wis gede, umur SMP apa SMA, punya anakan kucing 2, ya. Ya ada banyak, cuma anak pernah lihat itu ada 2 dipegang, terus dikapak nah. Jadi kayak kutulanan, subhanallah. Ya. Antum ada yang kayak gitu? Ini kucing di pondok kan banyak itu. Ada yang beranak nggak? Sini yang suka sama kucing siapa? Antum? Antum pernah kayak gini? Gitu? Nggak pernah. Ada berapa kucing di pondok? Nggak pernah ngitung? Nggak. Intinya, kalau antum memelihara hewan, jangan disiksa, apalagi sampai kayak gitu. Nek bocah cilik sih wajar, tanggaku ya, tangganya saya, tetangga anak itu ada anak kecil, dia belum TK lah, masih usia 3 sampai 4 tahunan. Subhanallah. Kalau yang tadi yang kayak gini tuh anak lihat di jalan, pas lagi jalan. Nah, ini tetangga anak, kucing dijiret sabuk. Subhanallah. Terus dia apa? Geret. Ya sama anak tak bilangin jangan kayak gitu, itu nyiksa ya. Meneng boy. Ayo kita jalan, ayo kita jalan. Ceritanya kayak di mana ya? Kayak di film-film gitu, ujar-ujar gelem melu gitu. Ketekek gitu ya. Ketekek. Ketika itu anak lagi jalan mau sholat, itu ngelihat bocah ya, umur sekitar 4 tahunan lah, jerit kucing masih kecil, yang kalau itu ngikut ya, itu kan kucing masih kecil kan, biasanya gitu, itu biasanya langsung lari lah. Kucing segitu jerit sabuk, digeret kon melu, ayo ikut, ayo ditemukna karo ayam ya. Subhanallah. Ini cerita nggak ngarang, asli. Kalau antum pengen tahu anaknya, ikut ke rumah anak. Ya bocah sing jireti kucing karo sabuk, liatin. Ala kulli hal ikhwan, kita harus berbuat baik kepada semua makhluk. Manusia tadi sudah contohnya, kepada hewan contohnya sudah. Kalau memelihara ya dikasih pakan. Kepada tumbuhan apa? Disirami, dirawat, udu pala diantemi. Kue jenenge ngerusak, ya, itu jenenge ngerusak. Itu kalau pohonnya bisa demo, di demo itu, ya. Udah malah diantemi, ya. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Antum nggak usah ikut-ikut nek arep ngantem salak, wit salak kue aja. Ya. Wit salak apa wit apa maning?
Sing gede-gede sisan wit jati. Gedebokan ya paling ming pegel sepetil. Itu namanya apa ya kan? Merusak ya, merusak. Di Islam juga diajarkan seperti itu. Ustadz, tapi kan bisa buat keahlian Ustadz, bisa apa ya namanya? Ngelatih kecekatan dalam meninju, nganggo guling aja nganggo gedebokan. Ya. Melasi. Jangan pakai tumbuhan atau yang semisalnya. Manusia sudah, hewan sudah, tumbuhan sudah. Terus apa lagi? Jin. Bagaimana? Ganggu jin itu bagaimana? Di antaranya adalah antum nantang-nantang, sok wani. Itu termasuk jari ganggu kenyamanannya jin. Di ngene, jare ana ngene, metu ngene. Metu temenan, guys, saya tadi lihat guys, jare wedi. Jare kon metu ming krungu suarane tok mlayu. Ya. Awaning ngerti-ngerti ganduli ya. Itu ganggu kenyamanan. Kok bisa sampai keluar karena dia terganggu? Coba antum saja, antum misalnya ngene sing nyekel Darussunnah, maju ngene. Antum apa? Sing awake paling gede ngene. Padahal antum nggak ngapa-ngapain, tapi karena antum dituduh seperti itu, kemudian ditantang, pasti ada rasa ya manusiawi, pasti ada rasa nggak seneng. Begitu pula dengan jin. Baik-baik nggak ganggu, kok tahu-tahu diganggu sama antum dengan nantang-nantang, mentang-mentang apal ayat kursi jere. Jine luwi apal jebule. Wala sejus ya. Antum apal kelalen-kelalen dibener nasi saneng jine ya. Wala repot isin dewek. Intinya jangan sampai mengganggu. Di antara ganggu jin adalah nantang-nantang seperti itu ya. Jadi antum kalau misalnya ada rumah kosong ya sudah nggak usah pakai ngevlog-ngevlogan apa iseng-iseng gitu. Di ini metu ya. Jangan ya. Jin itu bisa melihat kita dari mana arahnya kita nggak tahu. Mungkin di sini ada yang menyimak ya. Tapi kita nggak tahu. Mereka melihat kita. Di surat Al-A'raf gimana, Rama? Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf sahih. Dia melihat dari sudut yang kalian tidak melihatnya. Antum silahkan nanti baca di surat Al-A'raf itu. Atau tanya Syekh Rama. Karena pernah dengar beliau baca itu. Tapi inilah inti pembahasan kita, harus sayang kepada seluruh makhluk. Manusia, hewan, tumbuhan, jin, dan yang lainnya. Terus mungkin satu lagi, habis itu sudah insyaallah. Wa fi sahihaini وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. Ya, kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya yang penuh kasih sayang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya yang penuh dengan apa? Kasih sayang. Yang penuh dengan kasih sayang. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak berkasih sayang, dia tidak akan disayangi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan di sini harus kita pahami ikhwan sekalian.
Kasih sayang di sini adalah kasih sayang yang mencakup kebaikan. Bukan kasih sayang yang mencakup keburukan. Ustadz, kenapa sih kok antum menyita baju ana yang lektonan? Misal, ya karena antum melanggar peraturan pondok. Itu bukan kasih sayang Ustadz. Ya kasih sayang. Kenapa? Karena mengingatkan antum bahwasanya antum telah melanggar. Sesuatu yang dilanggar, maka itu bukan bentuk dari kebaikan. Maka perlu kita ingatkan. Dan terkadang kasih sayang itu, ikhwan sekalian, bentuknya enggak harus lembut, nggak mesti lembut, tapi kadang juga dengan ketegasan. Karena Nabi SAW itu nggak mesti dakwahnya lembut, kadang juga harus keras. Contoh dakwahnya Nabi yang lembut bagaimana? Ketika ada orang Arab Badui datang ke masjid, utuk, ngerti ngapa? Sor. Ngapa? Nguyuh. Para sahabat terus, nggak sopan itu. Ayo kita hajar sama Nabi SAW. Jangan. Biarkan. Dipanggil oleh Nabi, wahai fulan, masjid itu tempat untuk beribadah, untuk mengingat Allah, bukan untuk kencing. Siram, maka disiram. Kenapa Nabi SAW lembut? Orang Arab Badui, termasuk dari orang-orang yang awam. Tapi ketika sahabat yang melakukan kekeliruan, apakah Nabi lemah lembut? Sedikit tegas. Ketika ada sahabat yang ngimami, seorang sahabat ngimami Mu'ad, kalau nggak salah, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ngimami sholat isya, bacaannya panjang sampai ada jamaah yang keluar. Dan jamaah ini adalah kerjaannya sebagai seorang petani. Bayangkan, kesel-kesel kang sawah, sholat maghrib atau isya, ana lupa, antara maghrib dan isya itu sholat surat apa ya kawan? Dawa. Maka orang ini keluar, akan saya laporkan kamu ke Nabi SAW. Dilaporkan beneran. Apakah Nabi mengatakan, Mu'ad ngisunak imami sing alon ya, sing ringkes ya, aja dawa-dawa? Enggak. Kata Nabi apa? Apakah kamu ingin menjadi fitnah untuk orang-orang yang sholat bersamamu? Ingin membuat orang-orang itu terjauh dari sholat? Apakah kamu ingin seperti itu, wahai Mu'ad? Kenapa kok beda? Karena sahabat sudah tahu ilmunya, sudah lebih siap keimanannya untuk menerima nasihat yang tegas. Beda dengan orang awam. Dan itu dipraktekkan di sini. Terkadang kalau antum dapat teguran sedikit tegas, itu bukan berarti Ustadz antum marah ke antum. Bisa jadi sangat sayang ke antum. Kenapa harus tegas? Karena antum seorang penuntut ilmu. Jadi nggak ada, ikhwan, nggak ada Ustadz yang benci sama muridnya, itu nggak ada. Ustadz tapi kan ucapannya kan kayak gitu, bikin sakit hati. Itu sebuah ketegasan. Sebuah apa, Zam? Ketegasan. Santai aja, Zam, nggak usah tegang. Ya. Ya, Riz, apa Riz? Sebuah ketegasan. Kalau antum ngantuk di kelas, suruh cuci muka, harus cuci muka apa di kelas saja? Antum ngantuk misalnya di kelas, terus ustadznya suruh antum cuci muka, antum di kelas saja apa keluar cuci muka? Keluar cuci muka. Tapi antum nggak pernah ngantuk ya? Masya Allah. Jadi kasih sayang itu nggak mesti harus apa ya kawan? Lembut, tapi kadang juga tegas. Ya. Isyanya jam berapa? Sudah? Udah lewat?
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ikhwan, dan sekali lagi anak ingatkan kalau misalnya ada kesalahan mohon disampaikan kesalahan yang anak lakukan supaya anak bisa memperbaiki. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.